Saat berlibur di Italia, pasangan suami istri Louis dan Ben ditemani oleh anak perempuan mereka bernama Agnes. Mereka menikmati liburan di pantai dan saat ini ada seorang pria bernama Paddy meminta bangku yang ada di samping Ben dan bertanya apakah bangku tersebut tidak dipakai. Ben kemudian memberikan bangku itu. Ternyata mereka adalah pasangan suami. Sang suami bernama Paddy istri dan istrinya bernama Ciara dan anak lelakinya bernama Anne. Keluarga itu tampaknya bahagia dan Paddy menceburkan diri di kolam renang. Kemudian Paddy memperkenalkan diri keluarganya kepada Ben dan mengajak Agnes naik sepeda motor di sekeliling lokasi itu. Tapi ketika mereka berkenalan ada yang aneh ketika anak lelaki mereka bernama Anne itu tidak bisa berbicara. Tapi Paddy berusaha untuk menutupi ketika Agnes mencoba menyapanya. Mereka semua sempat juga makan bersama sambil bercanda. Mereka semua makan dan minum di udara terbuka. Paddy bercerita tentang pengangguran dan perselingkuhannya. Tentu saja Ben dan Louis merasa aneh apalagi ada anak-anak menyertai mereka yaitu Anne dan Agnes. Tapi sepertinya Paddy tidak peduli dengan itu dan melanjutkan ceritanya. Ada pasangan suami istri yang sudah agak tua beserta putri mereka yang tidak mendapat tempat duduk, tapi itu menjadi bahan candaan Paddy. Ben dan Louis kembali ke hotel setelah acara makan bersama tersebut. Walaupun mereka berdua menceritakan kembali kejadian aneh tersebut. Mereka sekeluarga dapat undangan untuk mengunjungi tempat kediaman Paddy dan keluarganya. Ben merasa tidak enak untuk menolak. Mereka tiba di tempat kediaman Paddy sudah malam dan Agnes sempat ketiduran di mobil. Ben dan keluarganya disambut dengan hangat ketika sampai di rumah itu. Mereka langsung diajak minum dan Ciara mengajak Louis dan Agnes melihat ruangan rumah mereka dan saat itu kelihatan Anne yang bisu itu. Paddy seperti orang sangat periang. Sesekali mencium putranya Anne. Paddy mencoba menyulangi dengan makanan yang dibuat oleh keluarga itu kepada Louis. Tentu saja Louis menjadi canggung walaupun dia was-was juga karena tidak mengetahui makanan apa yang diberikan itu. Louis pura-pura memakan tetapi membuangnya. Ben kemudian membuang sampah keluar rumah. Dia menuju ke tong sampah ketika berbalik dia melihat Anne di hadapannya sambil membuka mulutnya. Tentu saja Ben kaget dan belum mengetahui apa maksudnya. Tapi lidah Anne seperti terpotong. Tapi tiba-tiba Paddy datang dan mengajak Anne masuk ke dalam rumah. Kamar yang disediakan juga tidak nyaman bagi Louis, sepertinya jarang dibersihkan. Paddy kemudian mengajak mereka masuk ke dalam hutan dan tiba di sebuah danau. Mereka pun mandi dan berenang. Keesokan harinya mereka kedatangan tamu yang merupakan teman dari Paddy dan diperkenalkan kepada mereka. Mereka makan malam bersama dan teman Paddy sebagai juru masak untuk membuat makanan mereka semua. Mereka ngobrol di meja makan ketika malam tiba. Tapi Anne mengajak Agnes untuk melihat kamar yang lain. Ternyata di kamar yang ditunjukkan itu terdapat berbagai merek arloji. Sepertinya itu milik seseorang. Tapi karena Anne tidak bisa bicara maka Agnes tidak mengerti maksudnya. Anne juga menunjukkan tubuhnya yang seperti terluka. Artinya dia sering disiksa. Membuat Agnes merasa iba kepadanya. Saat itu tiba-tiba datanglah teman dari Paddy itu, dan mereka pun diam dan berindap-indap keluar dari ruangan itu, dan menuju kamar tidur mereka. Ciara dan Louis datang Anne dan Agnes pura-pura tertidur. Di kamar mereka, Ben dan Louis diskusi karena ada keanehan dalam keluarga itu. Malam hari Louis keluar kamar dan melihat kamar Anne di mana Agnes tidur. Betapa terkejutnya Louis ketika tidak melihat Agnes di kamar. Louis pergi ke kamar lain dan mendapati Agnes di kamar Paddy dan Ciara. Louis mengangkat Agnes yang lagi tertidur dan langsung membawa ke kamar tidur mereka. Louis membangunkan Ben dan menyiapkan barang-barang mereka dan langsung keluar kamar dan menuju mobil mereka. Ketika mereka keluar rumah itu, mereka dilihat oleh Anne yang minta dikasihani. Agnes memandangnya dengan sekejap. Ketika mereka melewati hutan dan di tengah perjalanan Agnes mengatakan bonekanya tertinggal. Hal ini karena buru-buru pergi. Ben melihat kembali ke bagasi mobil tetapi tidak menemukan boneka itu. Ben mengatakan boneka baru akan dibeli, karena mereka sudah jauh dari rumah Paddy. Tapi Agnes ngambek dan menendangkan kakinya mereka harus balik menemukan boneka itu. Karena kurang konsentrasi hampir saja sebuah truk menabrak mereka. Louis mencoba menenangkan Agnes tetapi tidak berhasil. Ben sempat marah,
Tetapi dari kaca spion dia melihat menggarukkan tangannya. Akhirnya Ben mengalah dan kembali ke rumah itu. Ben mencoba mencari boneka itu dan akhirnya Louis juga turun dari mobil DSN masuk dari belakang rumah. Akhirnya mereka ketemu di dapur dan kaget karena Paddy dan Ciara sudah menunggu. Tentu saja Ben dan Louis jadi malu karena pergi tanpa pamit. Dan itu ditanyakan Paddy ada masalah apa. Ben dan Louis jadi gagap menjawab karena mereka harus buru-buru dan ketinggalan boneka. Anne dan Agnes sudah menemukan boneka itu. Ciara mengatakan penyesalannya sambil menangis karena membawa Agnes tidur bersamanya karena mereka ingin punya anak perempuan agar bisa mendampingi Anne. Ben dan Louis akhirnya memutuskan kembali tinggal beberapa waktu dengan keluarga itu. Keesokan harinya tampak Anne dan Agnes sedang melukis di halaman. Anne kemudian memberikan pesan kepada Agnes bahwa dia seperti terancam di keluarga itu. Tapi Agnes tidak paham maksudnya. Ketika Ciara dan Louis datang mendekat, kemudian Anne menelan pesan yang ditulisnya itu. Sementara itu Ben dan Paddy pergi berburu, tapi ketika hendak menembak hewan liar Ben tidak bisa konsentrasi dan tidak tega membunuh. Mereka berteriak, dan kembali ke rumah. Paddy memperlihatkan patung kecil yang lidahnya terpotong. Louis hampir muntah karena mengingatkannya kepada Anne. Yeah. God, there's a dozen. One of many. Look, sometimes when I meet new people, I in the house. I'm not a doctor. Pagi itu mereka semua ada di taman. Anne dan Agnes mencoba berdansa dan disaksikan oleh keluarga itu. Paddy memberikan instruksi kepada Anne agar lebih semangat berdansanya. Tapi Anne mencoba dan tidak memuaskan Paddy sehingga melemparnya. Langsung saja Ben dan Louis kaget dan Anne seperti menangis. Agnes berlari ke arah orang tuanya. Louis mengatakan tidak perlu memarahi anak-anak. Suatu ketika Paddy tertidur di kamarnya. Anne datang ke kamar itu dan mencoba mengambil kunci yang terselip di pinggang Paddy. Setelah berhasil mengambil kunci itu, dia pun main bola bersama Agnes dan melemparkan bola ke arah gudang. Anne mengajak masuk ke gudang itu di bawah tanah. Di dalamnya terpampang berbagai foto. Agnes mengikuti saja yang ditunjukkan oleh Anne. Kemudian di dalam gudang bawah tanah itu, Anne menunjukkan foto album dan tampak foto Anne. Ternyata dia bukanlah anak Paddy. Ditunjukkanlah siapa ayah dan ibunya sebenarnya. Keluarganya dibunuh dan lidahnya Anne dipotong agar tidak bisa bicara. Di foto itu Anne punya lidah bukan cacat. Hal ini membuat Agnes menjadi sangat kaget. Apalagi Anne menunjukkan lidahnya sudah dipotong itu. Tapi alangkah kagetnya Agnes mereka akan menjadi target selanjutnya dengan foto yang telah diambil Paddy dan menunjukkan foto yang ada di album itu. Anne menyuruh Agnes mengambil handphone dan memotret foto itu. Kemudian mereka pun keluar dari gudang itu. Anne mengatakan dia akan kembali ke kamar Paddy untuk mengembalikan kunci itu. Sesampai di kamar itu ternyata Paddy telah bangun dan duduk di kursi. Paddy heran melihat kedatangan Anne. Anne memang cerdik dan menunjuk ke bawah bahwa Paddy diundang untuk minum bersama sambil menyembunyikan kunci. Ketika Paddy menggendongnya dia menyelipkan kunci itu ke pinggang Paddy. Agnes memang cerdik. Dia sengaja melukai tubuhnya dengan duri hingga berdarah. Kemudian dia pun menghampiri ibunya. Tentu saja ibunya kaget melihat anaknya berdarah seperti itu, dan kemungkinan itu penyakit perempuan yaitu menstruasi. Kemudian Louis mengajak Agnes ke belakang rumah dan permisi kepada keluarga itu. Sementara itu Ben dan Paddy bermain bola. Suatu ketika bola itu mendekati gudang. Paddy curiga bahwa gudang bawah tanahnya sudah dimasuki seseorang. Sementara itu di dapur Agnes menjelaskan dari handphonenya tentang keluarga Paddy yang sebenarnya adalah pembunuh dan mereka adalah target selanjutnya. Tentu saja Louis kaget bukan kepalang. Louis mencoba menenangkan diri, dan menyuruh Agnes tetap tenang dan tunggu di dapur. Walaupun dia sendiri tidak bisa menenangkan dirinya. Louis keluar dari dapur dan tersenyum dan mengajak suaminya Ben karena ada yang akan bicarakan. Louis pamit ke Paddy dan Ciara. He's always better with her when she's like this. It'll be fine. Don't worry. Yeah, it'll be fine. She just, You can show them. Okay? All those tears are good. All those
Setelah di dapur, Louis menjelaskan semua kejadian dengan foto yang ada pada Agnes. Tentu saja Ben menjadi kaget, tidak mengira keluarga Paddy sebenarnya pembunuh dan mereka adalah target selanjutnya. Mereka keluar dari dapur dan ternyata mereka sudah ditunggu Paddy yang seperti menelepon seseorang dan Ciara menunggu mereka. Kemungkinan besar Paddy dan Ciara mendengar percakapan Ben dan keluarganya itu. Tapi dengan tenang, Louis menjelaskan mereka harus pulang dan segera mengunjungi rumah sakit karena penyakit yang diderita Agnes. Agnes kelihatan menahan air matanya. Kemudian Paddy dan Ciara mengantar Ben dan keluarganya ke mobil mereka. Ternyata ban mobil mereka kempes. Paddy kemudian mengambil perkakas ke gudang dan Ben juga mengikuti sambil membawa dongkrak. Paddy kemudian mengambil tangga karena boneka Agnes ada di atap. Ben kemudian memanjat dengan hati-hati dan mendapatkan boneka itu yang sudah hampir rusak. Kemudian memberikannya kepada Agnes. Boneka yang telah diambil Ben di atap itu kemudian diberikan Paddy kepada Agnes kemudian memeluk Ben, walaupun Ben tampak kaku. Begitu juga dengan Anne yang memeluk erat Agnes karena mereka akan berpisah. Paddy juga memeluk Louis erat-erat yang dipandangi oleh Ben dengan rasa heran. Setelah mereka di dalam kendaraan, Paddy membuka pagar dengan remote control. Mobil yang dikendarai oleh Ben bergerak perlahan mundur dan memandang Ben Ciara dari kaca spion. Ketika mereka hendak berangkat, Agnes mengatakan Anne harus bersama mereka karena dalam bahaya. Tapi Ben mengatakan akan melaporkan ke polisi setelah mereka keluar dari rumah itu. Tapi apa kejadian selanjutnya? Paddy melemparkan Anne ke dalam sungai, di mana Anne tidak bisa berenang. Agnes kemudian berteriak karena Anne melihat dilemparkan. Ben menghentikan mobilnya dan langsung masuk ke dalam sungai untuk menyelamatkan Anne. Ben mencari ke dalam sungai karena Anne tenggelam dan mendapatkannya. Ketika sampai di tepi sungai, ternyata Paddy dan Ciara telah menahan Louis dan Agnes dengan todongan senjata. Louis dipaksa mentransfer uang dari ponselnya. Paddy mengambil jarum suntik dan mengambil seperti obat penenang yang akan membuat Louis tidak akan berkutik. Louis ketakutan dan mengambil sesuatu dari saku bajunya berupa pisau lipat. Sementara itu Ben memohon agar tidak melakukan itu, dan Anne mencoba memutar otaknya agar bisa terlepas dari Paddy dan Ciara. Ketika hendak menyuntik, Louis menyabetkan pisau lipat itu ke arah wajah Paddy membuat Paddy terpelanting. Louis kemudian merampas senjata yang dipegang oleh Ciara. Kemudian mereka masuk ke dalam mobil dan hendak pergi dari situ. Tapi teman Paddy ternyata datang dan langsung menembaki mereka. Ben dan Louis bersama Agnes dan Anne masuk kembali ke dalam rumah. Mereka mengunci pintu dan jendela, sementara itu Paddy memukul Ciara karena menganggap dia mau berkhianat. Kemudian teman Paddy itu datang membuka pintu. Louis mencoba menelepon, ternyata kabel teleponnya telah diputus oleh Ciara. Ben dan Louis berdiskusi apa yang harus dilakukan. Salah satu cara keluar dari ruangan itu adalah dari atap. Ben tidak setuju awalnya karena sangat berbahaya bagi mereka. Tapi akhirnya mereka sepakat lalu mematikan lampu, dan Ben keluar dari ruangan itu. Paddy berteriak kepada Ben supaya menyerahkan diri saja karena mereka sudah terkepung. Tapi Ben memeriksa ruangan itu tersedia bahan mudah terbakar dan akan melemparkannya keluar agar perhatian Paddy keluar ruangan. Ben melemparkan bahan itu keluar dan mobil di bawahnya pun terbakar. Tapi teman Paddy langsung menembaki mereka. Ben kemudian mencari senjata apalagi yang bisa digunakan. Louis menemukan air keras dan Ben menemukan martil. Paddy hendak mendobrak pintu, dan pintu itu masih belum terbuka karena dikunci dari dalam. Paddy pun hendak mendobraknya. Tampak dari atap teman, Paddy sudah memecahkan kaca jendela hendak masuk ke dalam. Sementara itu Louis menemukan garpu, dan langsung menancapkan ke tangan Paddy. Paddy sedang mencari-cari di mana Ben dan Louis bersembunyi, begitu juga dengan Ben dan siap-siap untuk bertempur dengan martil di tangannya. Ciara sedang menuju lantai atas yang dia duga ada di lantai atas. Benar saja melihat Louis dan Anne juga Agnes keluar ruangan setelah melukai tangan Paddy. Tempat persembunyian Agnes dan Anne hampir saja diketahui Paddy. Tapi tiba-tiba Louis langsung menyiramkan air keras ke wajah Paddy sehingga dia tidak bisa melihat. Sementara itu Ben memukulkan martil ke arah teman Paddy itu, tapi dia berhasil melawan dan menangkap kepada Ben yang hendak membenturkan kepala Ben ke pecahan kaca. Tapi dalam keadaan genting itu, Louis mengambil martil yang ada di lantai itu dan langsung memukulkan ke kepala teman Paddy itu dan langsung tersungkur. Sementara itu Ciara membersihkan luka Paddy.
Akhirnya mereka semua sampai ke lantai paling atas dan hendak keluar dari jendela. Sementara itu, Ciara juga mengetahui kemana perginya dan menuju ke atas. Ciara juga memperhatikan keramik buatan Paddy itu sudah hancur berantakan. Ben sudah berhasil keluar jendela. Tapi Ciara juga sudah sampai ke atas dan hendak menembak Ben. Tapi Louis yang bersembunyi di balik tembok langsung memukul dengan martil ke Ciara. Ciara pun meluncur ke bawah dan langsung tewas. Ben mencoba lagi naik ke atas dan nekat akan melompat ke bawah karena tangga sudah tidak bersandar lagi ke talang. Ben melompat ke bawah dan kesakitan. Kemudian menegakkan tangga itu sehingga Agnes duluan turun ke bawah. Ben langsung menyuruh Agnes pergi ke dalam mobil. Kemudian turun satu persatu. Tapi kemudian Paddy sudah bangkit kembali dengan membawa pistol. Setelah mereka semua menuruni tangga, sepertinya ada yang bergerak dan mereka was-was apakah Paddy masih hidup. Dan ternyata benar saja, Paddy datang membawa Agnes dengan menodongkan pistol ke kepala Agnes. Hal ini membuat Louis menjadi lemas karena keselamatan Agnes terancam dan mungkin saja Paddy akan membunuh mereka. Apalagi Paddy melihat Ciara sudah terkapar. Louis memohon agar membebaskan Agnes apapun yang diminta. Ben juga sudah meletakkan senjatanya. Ternyata Agnes dengan cerdik menusukkan jarum ke tubuh Paddy yang mana jarum suntik itu dia simpan ketika Louis menyabet Paddy dengan pisau lipat tempo hari. Paddy terhuyung-huyung sambil memegang Agnes yang kemudian dengan mudah melepaskan diri. Agnes kemudian berlari ke arah Louis yang langsung memeluknya. Ben langsung menyingkirkan senjata Paddy yang sudah setengah sadar. Ben kemudian mengajak Anne secepatnya pergi dari situ. Anne diam saja lalu memukul kepala Paddy dengan batu bata berkali-kali memastikan Paddy tewas. Anne berteriak dengan keras karena telah membalas dendam terhadap kematian kedua orang tuanya dan memotong lidah Anne. Paddy pun tewas dan mereka pun keluar dari rumah itu. Di mobil Anne menangis mengingat kedua orang tuanya dan Agnes memberikan bonekanya kepada Anne.